bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program Tahfiz 30 Juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Tamu yang spesial, tamu yang mulia, yaitu Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. InsyaAllah beliau akan memberikan kepada kita nasihat, kajian dan ilmunya. Semoga kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya faidah dari beliau, dan kami harapkan juga semua yang berada di sini, khususnya pada santri-santri sekalian, untuk fokus mendengarkan kajian beliau supaya kita bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal alaihi mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Al-Irsyad Majalengka, Jawa Barat, yang Allah muliakan, para calon hufadz, calon duat, calon solihin, calon-calon ahli surga. Iya, saya merasa bahagia, merasa bangga berada di tengah-tengah para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Masa depan kehidupan dunia tidak hanya di Indonesia, itu kelak akan diwarnai oleh kalian yang ada di sini. Dari ma'had yang terpencil ini kan di kampung ya, terpencil, jauh dari ibu kota, jauh dari kota besar, itu akan lahir orang-orang besar, orang-orang yang akan menerangi dunia dengan cahaya dakwah dan sunnah di tangan-tangan kalian. Di antara kalian kelak tidak hanya menjadi dai di kotanya masing-masing, tapi dai yang akan melanglang buana ke seluruh dunia untuk berdakwah. Itulah yang membuat saya bangga, bahagia berada di tengah-tengah kalian ini. Anak-anakku sekalian, siapa yang paling berjasa terhadap kalian sejak dulu sampai sekarang, sampai nanti, sampai mati? Tentu saya tidak ada manusia yang paling berjasa terhadap kita kecuali kedua orang tua. Guru-guru kalian punya jasa yang besar, tapi tak sebesar jasa orang tua. Kenapa? Karena orang tua
adalah manusia-manusia yang paling menderita dengan kelahiran kalian sebagai anak-anaknya. Paling besar pengorbanannya, paling besar cinta dan kasih sayangnya, paling besar perhatian dan harapannya terhadap kalian. Tak ada yang menyamai di kalangan manusia lain. Sejak kalian ini dikandung oleh ibu, itu 4 bulan pertama usia kandungan, kebanyakan para ibu mengidam mual-mual, muntah-muntah, mules-mules, makan tak enak, tidur tak nyenyak, mencium aroma bau makanan aja mualnya gak ketulungan, menderita. Setelah 4 bulan baru reda, tapi kandungan makin besar, makin berat. Ada yang sampai 9 bulan muntah-muntah terus ada. Kebanyakan 5 bulan ke atas sudah reda, tapi penderitaan dalam bentuk lain muncul. Semakin besar perut, semakin berat, semakin membuat gampang lelah, gampang capek. Ibarat kalian memikul beban, umpamanya membawa barang berseberat 2-3 kilo. Terus seumur hidup, terus sepanjang hari, siang malam, 24 jam, berat. Sambil tetap beres-beres di rumah, nyapu, ngepel, nyupir, nyuci piring, nyuci baju, masak, terus makin lama makin berat, sampai tiba saat akan melahirkan. Ada yang namanya kontraksi. Mungkin usaha tubuh untuk mendorong bayi sedikit demi sedikit agar keluar. Ketika kontraksi, ibu mengalami penderitaan yang hebat berupa mulesnya itu nggak ketulungan. Sampai diem beberapa detik menahan nafas, sampai ekspresi sakitnya tipe praket, tipe bergeg kata orang Sunda. Begitu. Makin dekat ke saat melahirkan, makin kerap. Awalnya setengah jam sekali, 15 menit sekali, 10 menit sekali, 5 menit sekali. Semakin dekat saat melahirkan, makin kerap, makin sering. Ketika tiba detik-detik melahirkan, itu perjuangan hidup dan mati. Taruhannya nyawa. Setiap ibu ketika akan melahirkan, muncul di pikirannya, inilah saat kematian saya. Ketika melahirkan harus ngeden dengan sekuat tenaga. Ngedennya bukan sedetik, 2 detik, beberapa menit, kadang sekali ngeden, nggak bisa keluar, terengah-engah. Berkali-kali, sampai saya mah pasti mati sekarang nih, gitu. Setiap ibu pikirannya begitu ketika melahirkan, biar saya mati, yang penting anak saya keluar dengan selamat. Sampai akhirnya brol keluar, sang bayi menangis oa-oa, baru plong, alhamdulillah. Sambil darah keluar dalam jumlah yang besar. Coba, itulah kalian ketika lahir. Membebani ibu selama 9 bulan dan saat melahirkan perjuangan hidup dan mati seolah-olah meregang nyawa. Berhentikah ibu penderitaannya sampai di sana? Tidak. Setelah itu luka bekas melahirkan belum sembuh. Tahu nggak penderitaan setelah itu?
Setiap ibu sehabis melahirkan selalu tegang, takut ketika akan ke WC, baik BAB atau kencing. Perih, sakit, luar biasa. Bersamaan dengan keluarnya kotoran, darah tetap keluar. Akibat kalian yang lahir kemarin-kemarin, begitu tuh. Sakitnya, perihnya nggak tertahankan. Kalau saya tahu, padahal belum mengalami, lihat langsung bagaimana istri saya sehabis melahirkan. Akhirnya terus lama-lama sembuh, iya. Tapi perjuangan berlangsung, si bayi harus diurus, dikasih ASI, malam-malam kurang tidur, malam-malam harus bangun mengganti popok, malam-malam harus menggendong bayi yang nangis, nyaris nggak bisa istirahat. Kalau suaminya siaga, ngerti, suaminya yang akan ngambil. Umi, tidur aja istirahat biar bayi saya yang jaga. Begitu, bisa dihandle biar bayi saya yang ganti popoknya. Dihandle sama suami, kalau suaminya paham, ngerti, peduli kepada istrinya. Tapi kalau suami nggak peduli, itu anakmu, dipunggungin tuh. Cuek, dia nyenyak tidur, istrinya nggak bisa tidur. Kelak kalau kalian jadi suami, punya istri, punya anak, harus ngerti, bantu tuh istri ya. Semua dihandle suami kecuali satu, ngasih ASI nggak bisa digantikan. Nah, setelah besar, kalau nggak hamil lagi, mengurus anaknya, memandikan, menyuapi, mendidik, membiayai terus sampai dewasa. Bayangkan oleh kalian pengorbanan dan penderitaan orang tua mengurus satu anak saja tuh sudah luar biasa. Tak ada yang bisa menggantikannya. Karena itu sebagai anak, wajib tahu, wajib ingat, wajib juga peduli kepada orang tua masing-masing. Jangan biarkan orang tua menderita karena kita sudah menderita sejak kecil. Masa sudah gede bikin orang tua masih tetap menderita dengan nakalnya, bandelnya kita. Saatnya balas budi, saatnya membahagiakan, membuat mereka bangga, bahagia, senang dengan kita. Makanya ketika Allah menjelaskan perjalanan hidup manusia, tugas manusia di dunia hanya dua. Siapa yang sudah melakukan dua tugas ini, maka dia sudah menunaikan tugas pokok sebagai manusia di dunia. Ini Allah jelaskan dalam salah satu ayat. Dalam surah Luqman, kalian pasti hafal surat ini. Allah menyatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayil masir. Ayat yang pendek ini menceritakan tentang perjalanan hidup manusia secara lengkap. Coba aja perhatikan. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah semakin bertambah lemah. Ini gambaran kehidupan manusia ketika manusia di dalam perut ibu. Ibunya dalam keadaan lemah. Terus 9 bulan, brol lahir ke alam dunia. Disusui 2 tahun, setelah itu dipisah. Wa fisaluhu fi amain. Dipisah, disapih setelah disusui 2 tahun. Ini gambaran kehidupan manusia setelah lahir masih bayi. Terus berkembang menjadi dewasa. Apa kata Allah?
anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini tugas pokok selama hidup, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali, artinya mati. 3 fase kehidupan manusia diterangkan dalam ayat ini. Fase ketika di dalam perut ibu, fase setelah dilahirkan ke alam dunia, mengemban 2 tugas, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, lalu ilayyal masir, mati kembali kepada Allah. Selesai perjalanan hidup manusia di dunia. Jadi tugasnya 2. Apa tugasnya yang 2 itu? 1, bersyukur kepada Allah. 2, bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Bersyukur kepada kedua orang tua dengan cara birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena itulah maka banyak ayat dan juga hadis yang menyandingkan ibadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, disandingkan tuh. Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan wa qadha rabbuka alla ta'budu, jangan kalian ibadah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Jadi beribadah kepada Allah disandingkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Anishkurli wali walidaika. Karena itu ketika orang durhaka kepada orang tua, itu dosa terbesar kedua setelah berbuat musyrik, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa terbesar yang kedua, durhaka kepada orang tua. Berkata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Lalu beliau menjawab, pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, ibadah kedua teragung setelah tauhid, setelah ibadah kepada Allah, dan durhaka kepada orang tua itu dosa terbesar kedua setelah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan agungnya kedudukan orang tua dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Karena itu, maka setelah kita menunaikan hak Allah, tunaikan hak manusia, dan manusia yang paling utama yang hak-haknya wajib kita tunaikan adalah kedua orang tua kita. Maka wajib kalian berbuat baik kepada orang tua setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Setelah anaknya dewasa, para orang tua itu oleh Allah tidak dibebaskan dari kewajiban kepada anaknya. Para orang tua menanggung beban berat terhadap anaknya, yaitu menjaga agar anaknya ini tidak durhaka kepada Allah. Agar anak-anaknya itu tidak masuk ke dalam neraka karena kedurhakaannya kepada Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, surah At-Tahrim, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Hai orang-orang yang beriman, jaga tuh diri kamu dan keluargamu, istrimu, anakmu, jangan sampai masuk neraka. Jaga dari api neraka, itu tanggung jawab. Bayangkan orang tua ini, ibunya, ayahnya direpotkan ketika masih ngandung. Ibunya ketika ngandung, ayahnya si jabang bayi, calon jabang bayi ini ikut menderita enggak? Ikutlah menderita. Melihat istrinya menderita, mengandung harus diperhatikan, harus dimanja, harus diperiksa, harus dijaga kesehatannya, harus dipenuhi keinginan-keinginan. Oh, macam-macam tuh. Dan setelah bayi lahir, bukan hanya ibu yang menderita, ayah ikut menderita, ikut ngurus, ikut mengasuh, ikut mengawasi, ikut memperhatikan. Setelah gede, ayahnya harus memikirkan biaya pendidikannya, biaya seluruh kebutuhannya. Terus tuh, setelah dewasa, orang tua diberikan beban yang lebih berat. Jaga anak kalian jangan sampai masuk ke dalam neraka tuh. Lalu bagaimana caranya? Agar para orang tua ini bisa menjaga istri dan anaknya dari api neraka. Hanya satu cara. Jadikan mereka orang yang beriman dan beramal soleh, itu saja. Kalau beriman dan beramal soleh, tidak hanya selamat dari api neraka, tapi juga masuk surga. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati bi anna lahumul jannat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka akan diberikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang dijanjikan surga oleh Allah, iman, amal soleh. Jadikan anak-anak itu orang beriman dan beramal soleh. Caranya gimana? Ajarkan ilmu agama, ajarkan Quran dan sunnah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum nara, artinya allimuhumul kitab was sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ajarkan ilmu, ajarkan agama, ajarkan tauhid, akidah, ibadah, akhlak. Hanya itu yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Dengan cara difahami Islam secara benar, diamalkan, diajarkan, didakwahkan, sabar di atas semuanya itu, dijamin selamat. Dijamin terhindar dari api neraka, dijamin terhindar dari kerugian. Nih satu ayat yang pasti kalian di sini semua sudah hafal. Kalau ada yang belum hafal, kebangetan. Kalau ada yang belum hafal, nggak akan ada di sini nih. Allah berfirman, wal asri. Terus, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada yang belum hafal surat ini? Pasti hafal. Saya tanya, ini surah Al-Ikhlas atau surah Al-Kafirun? Apa? Al-Asr, surah Al-Asr. Kalau berilmu, kalau tahu nggak akan bisa dibodohi. Ya. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kepastiannya itu ditekankan berkali-kali loh. Pertama diawali oleh sumpah. Mana sumpah itu takkid, menguatkan, memastikan. Inna, huruf taukid. Pasti juga, sungguh-sungguh benar-benar. Insana lafi khusrin, ada huruf la taukid. Dibacanya pendek, nggak boleh dibaca panjang. Innal insana lafi khusrin. Oh, terbalik itu. Artinya kalau la-nya panjang disebut la nafi. Artinya tidak. Sesungguhnya manusia tidak akan rugi. Harusnya pasti rugi, kok jadi tidak rugi.
pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Pertama, orang yang beriman. Iman di sini lahir dari ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Iman hasil belajar ilmu. Dan ini menjadi ayat yang menjadi dalil wajibnya berilmu. Wa amilu sholihat, beramal soleh. Wa tawasau bil haq, mengajar, berdakwah, memberikan wasiat tentang kebenaran. Ngajar tuh. Tawasau bis sabr, berwasiat tentang kesabaran. 4 ini ilmu, amal, dakwah, dan sabar menjadi penyebab orang itu terhindar dari kerugian, terhindar dari azab, terhindar dari api neraka. Jadikan qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga kamu dan keluargamu dari api neraka. Tanamkan keempat ini kepada dirimu dan keluargamu. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Karena itu kita sebagai anak-anak, saya juga anak dari orang tua saya. Walaupun saya sudah tua. Nggak tua-tua banget sih. Tapi saya anak bagi orang tua saya. Saya anak yatim piatu. Sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kalian apalagi masih anak-anak pasti punya orang tua. Ada yang masih ada juga yang sudah meninggal. Maka jaga diri kita, jangan sampai kita celaka lalu mencelakakan orang tua kita. Kalau kita celaka, waliyadzubillah, umpamanya masuk neraka karena durhaka, itu orang tua dimintai pertanggungjawabannya, tuh ditanya kenapa kamu biarkan anak-anak kamu sampai durhaka masuk neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin minimal bagi keluarganya dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kenapa istrimu durhaka? Kenapa anakmu durhaka? Sampai masuk neraka. Padahal aku sudah menyatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Oh, karena tidak diajari. Karena itu sebagai anak kita jaga jangan sampai kita durhaka masuk neraka. Apa caranya? Pelajari Quran Sunnah. Pelajari ilmu, pelajari agama ini, pelajari tauhid, pelajari akidah, pelajari ibadah, pelajari akhlak, aplikasikan, amalkan. Hanya itu yang bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka, plus bisa menyelamatkan kedua orang tua dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Apabila kita sudah paham agama, diaplikasikan, maka pertama selain kita selamat dari murka dan azab Allah, kita juga akan menyelamatkan orang tua dari neraka. Orang tua pun akan merasa bangga, lalu hatinya tenang, tentram, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tahu nggak? Sebagai orang tua, itu ada satu doa yang selalu dibaca lebih dari 5 kali dalam sehari semalam. Minimal habis sholat ketika setelah salam wirid kemudian berdoa membaca doa ini. Di luar itu juga sering membaca doa ini. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina. Terus wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang menjadi qurrata ayun, sumber kebahagiaan, yang menenangkan jiwa, menenteramkan hati. Apa sih yang bisa membuat hati seseorang tenang dan tentram dengan keluarganya? Kalau melihat istrinya, anak-anaknya soleh solihat, taat kepada Allah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahum wa dzurriyyatahum muti'ina lillah. Tak ada sesuatu pun
yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin di dunia dibanding melihat istrinya, anak-anaknya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adem banget. Coba kalau orang tua, kalian bayangkan kalau kalian nanti jadi orang tua, istrinya ahli ibadah. Jam 3 semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya sudah bangun. Wudu, ada yang mandi, terus sholat tahajud. Lama, sejam, satu setengah jam, kelihatan khusyuk. Yang dibaca suratnya panjang, sujudnya panjang, disertai dengan doa, maksud panjang teh lama. Kelihatan sesegukan menangis, tobat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa dan kesalahannya. Terus sampai subuh. Menjelang subuh anak laki-lakinya ke masjid. Mungkin dia yang azan. Azannya merdu enak dengan tajwid dan makhraj yang pas, yang bagus, yang baik, yang benar. Terus sholat subuh berjamaah, beres sholat subuh wirid, terus zikir sampai syuruk. Habis syuruk kemudian sholat dulu 2 rakaat, baru pulang ke rumah, buka mushaf. Lihat istri begitu, lihat anak begitu. Setiap malam tahajud, setiap Senin Kamis, Ayyamul Bid selalu saum. Al-Quran itu selalu dibawa-bawa. Melihat istri dan anak seperti itu, hati setiap orang tua adem. Hati setiap orang tua itu tenang, bahagia, bangga. Itu baru di dunia. Dan itu berlanjut sampai ke akhirat. Karena itu, anak-anakku sekalian, selamatkan orang tua dari murka dan azab Allah dengan cara kita menjadi orang yang taat, yang soleh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan pelajari agama ini. Jadi birrul walidain yang paling hebat, paling agung, belajar agama. Dengan belajar agama diamalkan, itu bekal untuk menjadi orang beriman dan beramal soleh. Tak bisa seseorang menjadi iman, tak bisa seorang menjadi soleh tanpa faham ilmu agama. Karena keimanan dan kesolehan lahir dari ilmu kemudian diamalkan. Ilmu tentang agama ini. Jadi birrul walidain yang paling agung, belajar agama, pelajari Islam, pelajari Quran Sunnah. Maka yang sedang kalian lakukan sekarang ini sebuah proses perjuangan, ikhtiar, usaha untuk melakukan birrul walidain. Hanya ini yang bisa menyelamatkan orang tua. Dunia sampai akhirat nanti loh. Ya. Terlebih apabila kalian itu setiap detik, setiap waktu atau di sebagian besar waktu hidup kalian, kalian tidak lepas dari Quran. Belajar, membaca, menghafal, itu adalah usaha yang paling agung untuk menyelamatkan diri kita dan orang tua dari api neraka. Bahkan membuat orang tua bangga dunia sampai akhirat. Nih, sebuah hadis tentang keutamaan seorang anak yang bergumul dengan Al-Quranul Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad, kata Al-Hakim sanad hadis ini sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, beliau menyatakan hadis ini hasan li ghairihi. Berkata Rasulullah SAW, wa innal Qur'an yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu. Sesungguhnya Al-Quran akan menemui sahabatnya. Maksudnya pembaca, pengamal Al-Quran pada hari kiamat ketika orang itu baru keluar dari kuburnya.
Jadi nanti setelah kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya ini hancur. Allah nanti menciptakan bumi yang baru, langit yang baru. Di bumi ini terkubur seluruh tulang ekor manusia yang pernah hidup di alam dunia. Bagian lain dari tubuh manusia, tulang-tulang lain hancur ketika di dunia. Cuma ada satu tulang yang tidak hancur, yaitu apa? Tulang ekor. Itu semua tertanam, terkubur di sebuah tanah yang baru. Di tanah baru disebut Al-Ardul Muqaddasah. Tanah yang suci. Tak pernah ada makhluk bermaksiat di atas tanah itu. Terkubur semuanya. Tanah ini lapang, rata, tak ada lubang, tak ada bukit, tak ada pohon, tak ada bangunan, tak ada tenda. Semuanya terkubur. Lalu Allah menurunkan hujan dari langit, langit yang baru nanti. Ketika air hujan ini menyiram setiap tulang ekor, dari tulang ekor tadi tumbuh menjadi tubuh yang utuh. Ada tulang-tulang rangka, tulang tangan, kaki, tengkorak, kepala, terus sampai dagingnya, kulitnya, darahnya, seluruh bagian tubuh bagian dalam utuh lagi, selegedeg seperti kita lagi. Utuh seperti sedia kala. Ibarat satu biji pohon ditanam, disiram air hujan, tumbuh menjadi pohon besar, kan gitu ya. Nah, setelah semua tubuh manusia utuh bergelimpangan, masih mati itu. Karena belum ditiupkan ruh. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat. Tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama menghancurkan alam jagat raya ini kan. Tapi tiupan yang kedua ini menghidupkan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Wa nufikha fis-sur. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala. Sangkakala pertama, ditiupan pertama. Hancur binasa semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Langitnya juga hancur, buminya juga hancur, semua isi alam jagat raya hancur. Kecuali yang tidak binasa beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Yang tidak akan binasa itu penghuni surga, di kalangan bidadari surga, para wildan, itu tidak mati. Summa nufikha ukhra. Kemudian ditiup yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba semuanya bangkit lagi. Tadi setelah dari tulang ekor disiram air hujan, kemudian mereka bangkit lagi semua. Utuh lagi, ditiup sangkakala. Tiupan kedua, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan, di sangkakala tiupan kedua tersimpan seluruh ruh orang yang pernah hidup di dunia yang sudah mati. Ditiup semua ruh itu keluar masuk ke jasadnya masing-masing. Nggak akan terbalik, nggak akan tertukar. Ruh saya akan masuk ke jasad saya, nggak akan masuk ke yang lainnya. Ketika ruh masuk ke jasadnya masing-masing, barulah semuanya bangkit. Berdiri yauma yaqumun nasu Rabbil alamin. Saat itu semua manusia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang menjadi penghafal Al-Quran waktu di dunianya, dia belajar Al-Quran waktu di dunianya. Dia menghafal, dia mengamalkan Quran, dia mengajarkan Al-Quran di dunianya, akan didatangi oleh Al-Quran.
Imam At-Tirmidzi menyatakan yang dimaksud Quran datang bukan mushafnya, juga bukan Qurannya, tapi yaji'u sawabu qiraatihi. Yang datang itu pahala dari bacaan Quran, pahala mengajarkan Quran, pahala dari mengamalkan Al-Quran. Lalu Al-Quran ini bertanya, hal ta'rifuni, kamu kenal saya tidak? Maka orang ini menjawab, ma'arifuka, saya tidak kenal kamu. Bertanya lagi Al-Quran, hal ta'rifuni, apakah engkau ini mengenal saya? Sampai 3 kali, saya nggak kenal, siapa kamu? Lalu Al-Quran ini berkata, ana sahibukal Quran, aku Al-Quran sahabatmu. Dulu waktu di dunia Al-Quran itu dijadikan sahabat, kemana-mana bawa mushafnya, kemana-mana dibaca, kemana-mana dimurojaah, dihafalkan, diulang-ulang, diajarkan, dan seterusnya. Itu jadi sahabat kan Quran. Ana sahibukal Quran. Aku ini Al-Quran sahabatmu. Alladzi adma'tuka fil hawajir wa ashartu lailaka. Aku yang membuat dulu waktu di dunia kamu menjadi dahaga, menjadi haus. Aku yang telah membuat kamu begadang sepanjang malam. Saya kan punya ma'had tahfidzil Quran di rumah di Bandung di sana. Melihat santri-santri bagaimana perjuangan mereka dalam menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran. Di sana itu pinggir jalan Sungai Citarum, view-nya bagus. Di pinggir Sungai Citarum kita bikin saung-saung. Ada 6-7 saung. Ada juga yang ambil kursi sambil menghadap ke sungai, sambil baca Quran, menghafal, diulang-ulang. Sepanjang siang. Malam harinya ada yang di masjid, ada yang di ini, terus menghafal, mengulang-ulang. Haus nggak tuh? Tenggorokannya kering nggak? Kering. Mungkin di antara kalian ada yang begitu. Terus dihafal, diulang-ulang. Kering di tenggorokan. Siapkan air minum, lek sekali kering, lek sekali kering. 20 kali lek, lumayan tuh. Malamnya begadang. Karena bersahabat dengan Al-Quran. Dibaca, dihafalkan, diulang-ulang. Nanti kalian akan mengajarkannya setelah kalian selesai belajar di ma'had ini. Terus Quran ini jadi sahabat kita. Kelak Al-Quran ini datang. Lalu memperkenalkan diri, aku Al-Quran sahabatmu. Aku yang telah adma'tuka fil hawajir. Aku telah membuat kamu dulu kehausan. Aku yang telah membuat dulu malamnya kamu begadang. Dan seterusnya. Ternyata itu Al-Quran yang menjadi sahabat kita ketika di dunia. Lalu apa yang terjadi? Fayu'tal mulku biyaminih wal khulduh bishimalih. Lalu diberikanlah kepada orang ini kerajaan, kekuasaan di tangan kanannya, keabadian di tangan kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Disimpan, diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan. Wa yuksa walidahu hullatain la yaqumu lahum ahlud dunya. Orang itu diberi mahkota, mahkota kemuliaan di akhirat nanti, menunjukkan dia ini mulia. Kenapa kemuliaan itu dia raih? Karena Al-Quran yang menjadi sahabat ketika di dunianya tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang semua melihat kemuliaan dia. Dan tidak sampai cukup di sana, wa yuksa walidahu hullatain. Dipanggil kedua orang tuanya. Mana orang tuamu? Dipanggil. Orang tuanya diberikan
perhiasan la yaqumu lahum ahlud dunya, yang perhiasan ini tidak pernah diberikan kepada atau dimiliki oleh orang di dunia oleh siapapun, raja, kaisar, penguasa sehebat apapun, enggak. Ini enggak ada nilainya, enggak ternilai dengan apapun yang ada di dunia dan isinya. Orang tua kaget. Lalu mereka bertanya, bima kusina hadhi, kenapa kami diberikan pakaian yang mewah megah seperti ini? Padahal rasanya ketika di dunia tidak pernah mengamalkan amalan yang pahalanya balasannya seperti ini. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Fayuqal bi akhdi waladikum al-Quran, karena anakmu itu mengambil Al-Quran ketika di dunia. Anakmu belajar Quran, anakmu menghafalkannya, mengulang-ulang, mengamalkannya, mengajarkannya, dan ini berdampak kepada orang tua. Lihat bagaimana ilmu tentang Al-Quran yang dipelajari, dihafalkan, diamalkan, diajarkan oleh anak, ternyata menyelamatkan orang tua, memuliakan orang tua. Coba kalian bayangkan kalau di akhir tahun pelajaran, atau umpamanya pada saat wisuda setelah kalian selesai di sini. Ada panggung, orang tua semuanya diundang. Beberapa tokoh agama atau ustadz juga diundang, bahkan pejabat, mungkin bupati, ya, bahkan mungkin saja menteri mungkin diundang. Lalu di perayaan wisuda tersebut diumumkan para hufadz yang berhasil menghafalkan Al-Quran atau ranking 1 yang menjadi juara. Ternyata kalian yang dipanggil. Bangga apa tidak? Bangga. Di hadapan semua orang. Setelah kalian dipanggil juga orang tua. Orang tua dari Ananda Fulan bin Fulan silakan naik ke panggung. Orang tua juga dipanggil, diberi hadiah. Bupati ngasih hadiah. Pondok pesantren tempat kalian ngasih hadiah. Ngasih penghargaan kepada orang tua. Kenapa? Karena anaknya berhasil meraih ranking 1 dan prestasi yang hebat. Itu semua orang nonton, apalagi disiarkan secara live di TV, di media sosial dan seterusnya. Orang, kerabat, kawan, semua orang nonton melihat. Kira-kira kita bangga apa enggak? Kitanya dimuliakan, orang tua dimuliakan karena prestasi kita. Bangga apa tidak? Bangga. Bahagia? Bahagia. Orang tua gimana? Bangga terhadap kita? Bahagia? Bangga dan bahagia. Itu baru di dunia. Bayangkan di akhirat. Ketika orang-orang yang belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dipanggil, diberikan apa? Mahkota kemuliaan. Dipanggil mana orang tuanya, diberikan mahkota kemuliaan, diberikan juga apa? Diberikan juga perhiasan yang tidak ada bandingannya di akhirat. Apa yang terjadi? Yang terjadi semuanya merasakan kebanggaan yang luar biasa. Maka kita melihat belajar Islam, belajar Quran Sunnah tidak hanya menyelamatkan kita, tidak hanya menyelamatkan orang tua, bahkan membuat kita dimuliakan dengan diberikan mahkota kemuliaan. Orang tua kita juga diberikan mahkota kemuliaan di akhirat nanti, sehingga membanggakan semua anak dan orang tua ini. Karena itulah belajar ilmu merupakan ikhtiar memuliakan orang tua dunia akhirat.
Belajar ilmu itu merupakan bentuk birrul walidain yang sangat agung kepada orang tua kita. Apa yang kalian lakukan sekarang, ini perjuangan, ini ikhtiar, ini usaha untuk memuliakan diri sendiri dan memuliakan orang tua pada hari kiamat. Maka tetap kalian semangat. Karena apa? Upahnya, buruhnya, balasannya dari Allah merupakan sesuatu yang tidak hanya dirasakan oleh kita sebagai anak-anak, tapi berimbas kepada kedua orang tua. Yuk, bahagiakan orang tua kita, dunia akhirat, dengan menjadi anak yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, menjadi anak yang soleh, solihat, menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua dunia akhirat. Dengan cara apa? Belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Saya tahu kalian mengalami banyak penderitaan di sini, banyak kelelahan di sini, banyak tekanan di sini, banyak hal-hal yang tidak enak di sini. Itu bumbu dari setiap perjuangan yang kelak Allah akan memberikan balasan yang luar biasa dunia sampai akhirat. Ya, jangan putus asa kalian dalam belajar, jangan terhalang oleh kelelahan, jangan terhalang oleh kebosanan, jangan terhalang oleh rasa malas. Dobrak semuanya itu. Seorang pejuang adalah seorang yang tetap tangguh di tengah godaan, di tengah halangan, di tengah rintangan, dan meraih keberhasilan dengan kesabaran, keuletan, dan keistiqomahan. Ya, inilah anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan, yang semoga apa yang kalian lakukan di sini betul-betul kelak akan menyelamatkan diri kalian dan orang tua kalian dari api neraka, dan menjadi wasilah berkumpulnya kalian bersama orang tua, saudara, bahkan kalian kan nanti punya anak dan cucu berkumpul, anak, cucu, orang tua, kakek, nenek, semua berkumpul, dikumpulkan oleh Allah di surga yang penuh kenikmatan karena perjuangan kalian di dalam menuntut ilmu. Ya, sudah habis waktunya, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Fadhal. Jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaian ilmunya, nasihat dan motivasi kepada kita semuanya. Tafadhol sekarang kepada seluruh santri, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Ada yang bertanya, silahkan. Tafadhol. Atau mungkin Ustadz dari antum ada pertanyaan ke santri dan nanti ada 3 voucher yang bisa menjawab pertanyaan dari antum, Ustaz. Taib. Siapa yang mau menjawab, Cung? Santri. Jangan santri, guru. Santri, khusus santri. Jangan guru, khusus santri, Cung. Pertanyaannya gampang kok. Acungkan tangan dulu siapa? Cung. Kasih mic. Siapa namanya? Berdiri. Bismillah, that ismi Aidoh. Siapa? Aidoh. 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 Kelas dari? Kelas 9. Dari? Mutawasitoh. Oh, dari Sumedang. Sumedang? Sumedang. Pantas kayak tahu. Maksudnya gurih. Taib. Aidoh kelas 9. Berapa juz sudah hafal Quran? Insyaallah 4 juz. Berapa? 4 juz. 4 juz. Juz berapa aja? 30, 29, 28, sama 27. 27 sampai 30.
So, lanjutkan ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Itu juz yang ke-28. Idzakhulu alaihi faqalu salama. Terus Idzakhalu alaihi, terus qalu salam. Qalu salamun qaumun munkarun. Qalu salama, terus qala salamun qaumun munkarun. Terus Afandat belum mungkin. Satu kali lagi. Teruskan bacaan ini. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Au fariquhuna bima'ruf. Terus sampai akhir ayat. Wa ashidu zaw'ani minkum. Terus wa ashidu zawai adli minkum wa aqimus syahada. Yang mungkin juz berapa? 30. Taib 30. Lanjutkan ayat yang saya baca ini. Oh ini aja. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Itu 30 itu. Innaka kadhan famulaki. Terus ini teruskan. Man, jangan lihat. Man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Terus wayang wahwa yang qalibu ila wayang qalibu ila rabbih basira ila ahlihi basira. Barakallahu fiik. Sudah kasih nanti voucher untuk perjuangannya dan keberaniannya dan nekatnya. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi ya? Mas Muk. Ismi Kenan Sakaibat. Kenan. Ya. Kelas 7B. Min aina ant? Ana min Bekasi Selatan. Bekasi? Naam. Bekasi, Masya Allah. Kam juz'an hafidha min al-Quran? Juz 30 sama satunya lumayan mungkin. Sisanya ada yang kurang mungkin, ada yang enggak mungkin.
Tapi yang paling utama juz 1 sama 30. Juz 1 sampai 30 semua dong? Bukan. Hafal nggak yang tadi ayat saya bacakan surah Luqman, wa wassaynal insana? Hafal? Kurang. Belum sampai situ. Juz 30 mutqin. Mutqin? Lumayan. Coba teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Hasbuk. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Hasbuk. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hasbuk, barakallahu fiik. Semangat ya. Duduk lagi silakan. Ada yang mau bertanya? Fadol, ada yang mau bertanya dari santri? Ya ikhwah. Itu ada yang mau bertanya. Ismi Zaidan. Zaidan. Kelas 12. Dari Bekasi. Berapa juz hafal? Sedikit aja Ustadz. Cuma 2 juz yang mungkin. Juz berapa? Juz 4 sama juz 5. Kok dari tengah? Murojaah. Juz 30 enggak? Kurang. Barakallahu fiik. Hafal enggak surah Luqman yang tadi dibacakan? Wa wassaynal insana. Yang mana Ustaz? Barusan wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassaynal insana walidaini ihsana wa bizil qurba. Bukan. Yang mana? Oh, wa wassaynal insana wa bil walidaini. Itu juz 4 juz 5 surat apa? Al-Imran An-Nisa. Coba teruskan ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fil ardi wal inna fis samai wal ardi. Ulangi. Inna fis sama fi khalqis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat wallahu
la ayatil liqaumi liulil amri minkum katanya liulil albab. Terus alladzina yabkhulu yadhkuruna alladzina yadkhulunal jibati. Barakallahu fik. Taib, apa tugas manusia selama di dunia? 2. Beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Taib, barakallahu fiik. Sudah. Siapa lagi yang mau diuji? Cung. Taib, siapa lagi? Fadal, ta'al. Tuh, mau lagi. Fadal. Ismuk? Fayyad, Abdul Fayyad. Abdul Fayyad. Fayyad. Kelas 8 dari Tangerang Selatan. Dari mana? Tangerang Selatan. Tangerang. Oh, Tangerang Selatan. Jauh banget. Fayyad. Hafal berapa juz? Insyaallah 4 juz. Juz mana? Hah? Juz mana aja? 30, 29, 28, 27. Coba yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat lagi. Terus. Ya ayyuhalladzina kafaru. La. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله Wanajjini min fir'auna wanajjini minal qaumil fasikin zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi ma min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal
Qanitin. Qanitin. Hasbuk. Barakallahu fiik. Terakhir. Mana Davin? Dari MA. Umar, ya Umar. Masmuk Umar faqat. Min Indramayu. Ail mustawa Fi mustawa 11. 11 itu kelas 2 SMA ya. Berapa juz hafal? Yang mungkin sedikit. Yang mana? Juz 1, juz 2, juz 28, 29, 30. Berarti 6 juz. Lumayan. 28, 29, 30. 28. Teruskan. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Terus Istamir. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini calon imam ini. Semoga nanti jadi imam di Masjidil Haram. Amin. Masih ingin didengar. Afara'aytum ma tahruthun. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. بس فلا أقسم بمواقع النجوم
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم tanpa wa إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Masya Allah, ini bisa jadi imam, lagunya enak ya, tinggal tajwid makhrajnya disempurnakan lagi. Barakallahu fikum. Anak-anakku sekalian, tetaplah kalian semangat menghafalkan Al-Quran, memahami maknanya dan mengaplikasikannya. Tahu enggak? Setiap kali seseorang menghafalkan satu surat pendek atau beberapa ayat dari satu surat yang panjang, itu akan memberikan semangat untuk bangun malam, lalu membaca ayat yang baru dihafal itu di dalam tahajud. Satu-satunya momen yang paling pas, paling bagus untuk memelihara hafalan Al-Quran adalah dengan dibaca di dalam sholat. Kalau sholat fardu susah karena berjamaah. Bangunlah malam, tahajud, kemudian baca surah-surah yang sudah kita hafal. Semakin banyak hafalan, semakin panjang sholat tahajud kita, dan mengulang-ulang bacaan Al-Quran memberi dampak kepada jiwa. Jiwa kita tenang, jiwa kita itu nyaman, jiwa kita adem, tentrem. Nah, dan setelah beres kita sholat, awalnya setengah jam yang pendek-pendek, nambah hafalan, nambah durasi sholat malam 1 jam, nambah lagi 1,5 jam, nambah lagi 2 jam. Dengan penghayatan, maka kita akan mendapatkan sesuatu dari tahajud kita berupa ketenangan jiwa, ketentraman batin, kenyamanan perasaan. Akhirnya malam itu adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu. Ingin segera malam, ingin nanti segera bangun, ingin cepat memurojaah hafalan kita di dalam sholat. Jadi setiap kali nih hafal surat baru atau beberapa ayat baru dalam surat yang pendek, ingin segera dibaca dalam tahajud. Begitu ya, tiap hari begitu diulang-ulang di dalam sholat, maka insya Allah hafalan kita akan mutqin. Terus lidah kita lebih akrab dengan bacaan Al-Quran, pikiran jiwa kita juga terpengaruh oleh bacaan Al-Quran. Maka coba rasakan ketika kita tahajud sendirian, ketika membaca ayat tentang surga, kita sumringah, membayangkan keindahan kenikmatan surga larut di dalamnya. Nabi SAW mensunahkan berdoa di tengah-tengah bacaan meminta surga. Allahumma ij'alni minhum, Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah. Ketika ayat tentang neraka, kita takut, bergetar hati kita, tumpah air mata kita, lalu kita berdoa, Allahumma ajirni minha, ya Allah lindungi aku dari neraka ini.
Begitu terus, dan itu kenikmatan rohaniah yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Kita akan ketagihan. Jadi tetap semangat menghafalkan Al-Quran, baca hafalan kita itu di dalam sholat tahajud. Perpaduan antara hafalan Quran dengan tahajud melahirkan sebuah keistimewaan, keagungan luar biasa dalam hati kita. Allah permudah nanti ya. Seperti yang tadi dijelaskan, orang yang belajar Al-Quran, orang yang akrab bersahabat dengan Al-Quran, kelak Al-Quran datang pada hari kiamat untuk mengenalkan diri, lalu menyebabkan kita diberikan mahkota kemuliaan. Rasul SAW menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran, karena Al-Quran bakal datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Tetap kalian semangat belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengaplikasikannya, mengulang-ulangnya, dan jangan lupa nanti untuk diajarkan setelah kalian selesai belajar. Saya berharap, berdoa semua yang ada di sini kelak menjadi hufaz, kelak menjadi para imam, kelak menjadi para duat, dan kelak akan berkumpul bersama orang tua kita semua di dalam surga yang penuh kenikmatan ya. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz Abu Haidar As-Sundawi atas penyampaian ilmu, nasihat dan motivasinya. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan apa-apa yang telah beliau sampaikan, dan kami beritahukan juga kepada santri yang tadi telah menjawab, bisa diambil vouchernya besok insyaallah pada jam 10 pagi ya. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program tahfiz 30 juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.